Good morning, students. Welcome back again with me, Miss Kelsey. As usual, I'm gonna teach you about English today. And our topic today is about how to make questions by using simple present tense. Did you watch my video about simple present tense before? If you have learned about that lessons, so we're going to continue to make question words by using simple present tense. In bahasa, jadi hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan dari tenses simple present. Jikalau kalian sudah menonton dan mempelajari video penjelasan tentang simple present tense sebelumnya yang Miss kirimkan, pasti kalian akan paham apa itu simple present tense. Tapi bagi kalian yang belum menonton penjelasan tersebut dan belum paham tentang simple present tense, silakan cek atau klik di link description yang ada di bawah video ini ya, karena Miss akan memberikan link video penjelasan tentang simple present tense. Oke, silakan klik dan pelajari materi tersebut. Alright guys, now I'm going to explain about our topic today. Are you ready? I hope you are ready guys. Okay, let's check it out. Nah, question words. Apa itu question words? Jadi question words itu adalah kata tanya. Nah, kalian pernah mendengarkan tentang 5W plus 1H? Oke. Nah, 5W di sini adalah what yang artinya apakah, who yang artinya siapakah, where di manakah, when kapankah, why kenapa atau kenapakah, dan 1H itu adalah how berapakah atau bagaimanakah. Oke? Nah, bagaimana kita mengubah kata tanya ini menjadi suatu kalimat tanya yang baik atau yang betul? Oke? Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat kalimat yang betul menggunakan bahasa Inggris, kita harus belajar dulu tentang pattern atau rumus. Nah, ketika kita mau memberikan pertanyaan contohnya kepada teman-teman kita, kepada orang tua, bapak ibu guru, atau siapa saja menggunakan bahasa Inggris, kita harus memperhatikan pola, ya, pola dalam membuat pertanyaan. Oke, jadi di simple present tense ini ada yang namanya pattern atau pola atau rumus ya. Nah, di simple present tense ada dua pola. Yang pertama verbal dan yang kedua non-verbal gitu. Oke, mari kita lihat yang pertamanya ini. Nah, verbal itu using verb. Verbal menggunakan kata kerja. Nah, di verbal ini itu terdapat dua pola. Pola yang pertama adalah question words plus subject, verb 1s or es plus object 3 complement. Oke? Nah, untuk object 3 complement ada beberapa yang akan menjadi objek. 3 pelengkap akan menjadi objek. Bisa saja ada adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Oke, mari kita lihat contohnya saja supaya lebih jelas. Contoh yang pertama yaitu who loves you? Siapakah yang mencintaimu? Nah, who di sini merupakan question word, sedangkan loves merupakan verb 1 dan you merupakan objek. Objek di sini termasuk jenis noun karena you. Ya, oke. Nah, kenapa di subjek verbnya itu ditambahkan s? Gitu. Ditambahkan s karena verb dasar atau kata kerja dasar dari loves itu adalah love. Love yang dimana akhiran atau huruf terakhir dari love itu adalah e. Jadi ditambahkan s. Oke, contoh yang kedua, who goes to school? Siapakah yang pergi ke sekolah? Who adalah question word, goes adalah subjek verb 1 es, school merupakan noun, objek noun.
Oke, mungkin ada yang bertanya, Miss, kenapa sih goes ini ditambahkan dengan es, sedangkan loves itu tidak ditambahkan dengan es? Kenapa hanya ditambahkan es? Gitu. Oke. Nah, kenapa goes ini ditambahkan dengan es? Karena verb 1 atau verb dasar dari goes itu adalah go. Oke. Verb 1 dari goes adalah go, yang dimana memiliki akhiran huruf o, ya, maka akan ditambahkan es. Oke, Miss kasih informasi, kata kerja yang berakhiran, ya, kata kerja yang berakhiran dengan huruf pertama ss, yang kedua sh, ketiga ch, keempat x, kelima o, itu akan ditambahkan dengan es. Contohnya, kata kerja yang berakhiran dengan huruf ss ada kiss, ya. Nah, karena kata kerja ini berakhiran dengan ss, maka akan ditambahkan dengan es. Jadi soundnya kisses. Kisses. Contohnya, siapakah yang mencium kamu? Gitu. Berarti pertanyaannya dalam bahasa Inggris yaitu who kisses you? Oke, sudah mulai paham? Oke, yang berikut, kata kerja yang berakhiran dengan huruf sh, yaitu wash, mencuci. Oke, nah, karena kata kerja ini berakhiran dengan huruf sh, maka akan ditambahkan dengan es. Jadinya washes. Washes. Oke. Nah, yang berikut kata kerja yang berakhiran dengan ch, yaitu watch, artinya menonton. Karena kata kerja ini berakhiran dengan ch, maka akan ditambahkan dengan es, yaitu watches. Watches. Oke, yang berikut kata kerja yang berakhiran dengan x, yaitu fix, yang artinya memperbaiki. Ya. Nah, ditambahkan dengan es, jadi soundnya fixes. Fixes. Oke. Dan yang terakhir kata kerja yang berakhiran dengan o. Ya, contohnya adalah go. Maka ketika ditambahkan dengan es, dia akan soundnya akan menjadi goes. Contohnya, who goes to school? Gitu, siapakah yang pergi ke sekolah? Okay, so far, do you understand about this explanation? I hope you understand it, guys. Yeah. Okay, next. What makes you sad? What makes you sad? Apakah yang membuat kamu bersedih? Gitu. Nah, karena kata kerjanya ditambahkan dengan s, ya, maka otomatis verbnya akan berakhiran e. Seperti ini, makes. Oke, untuk rumus kedua atau pola kedua dari verbal, yaitu question words plus auxiliary do or does plus subject plus verb 1 plus object. Dan jangan lupa question mark. Jangan lupa tanda tanya. Oke, contohnya, what do you usually do on weekend? Apa yang biasa kamu lakukan pada saat akhir pekan? Nah, what di sini merupakan question word. Do you merupakan, usually itu merupakan time signal dari simple present tense atau keterangan waktu. Ya, dan do di sini merupakan verb. Do di sini merupakan verb 1. Dan on weekend itu merupakan adverb atau keterangan, adverb of time, keterangan waktu. Seperti itu ya guys ya. Oke. Kenapa di sini menggunakan do? Karena subjeknya itu menggunakan you. Ya. Oke, kalau kalian belajar sebelumnya tentang simple present tense, kalian akan paham saat kapan kita menggunakan do dan saat kapan kita akan menggunakan does. Alright guys. Yang berikut, why does your sister cry?
kenapa saudara perempuanmu menangis? Gitu. Why merupakan question word, does merupakan auxiliary, dan your sister merupakan subject. Nah, cry di sini adalah verb 1. Oke. Nah, kenapa di contoh ini menggunakan auxiliary does? Karena subjeknya yaitu singular noun. Kalau subjeknya your sister ini merupakan plural noun, maka akan menggunakan auxiliary do. Ya, tetapi karena subjeknya singular noun, maka auxiliary-nya menggunakan does. Seperti itu ya guys. Oke, yang berikut nonverbal. Nah, di sini nonverbal using adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Polanya question word plus to be ism are plus 3 complement ana. Nah, ana itu merupakan singkatan dari adjective, noun, dan adverb. Oke. Nah, untuk to be is are, ya, kalau kalian belajar lagi tentang penjelasan sebelumnya, kalian akan paham. Ya, subjek apa kita menggunakan is, dan subjek apa kita menggunakan am dan are. Oke. Nah, oke, Miss menjelaskan sedikit. Subjek I kita akan menggunakan to be am. Subjek he, she, it, dan singular noun kita akan menggunakan to be is. Untuk subjek you, they, we, dan plural noun kita akan menggunakan to be are. Oke, contohnya, mari kita lihat contohnya. What is your name? Siapakah namamu? Now, what di sini merupakan question word, is merupakan to be, dan your name merupakan object complement. Dan name di sini termasuk jenis noun. Oke? Alright. Oke guys, kenapa di sini to be-nya menggunakan is? Karena objeknya ini merupakan singular noun. Kalau misalnya name ini ditambahkan dengan s di belakang yang dimana artinya lebih dari satu, maka to be-nya akan diganti are. Ya, tetapi karena objeknya ini merupakan singular noun, maka to be-nya adalah is. Oke, yang berikut. Who are you? Siapakah kamu? Ya, jadi who di sini merupakan question word, are merupakan to be, dan you merupakan object. Oke, jelas ya. Jadi you, to be akan menjadi are. Subjek you itu dipasangkan dengan are. Oke guys, yang berikut ada how old are you? Berapakah umurmu? Nah, contoh berikut lagi, where is your address? Di manakah alamat tempat tinggalmu? Why are you happy? Kenapa kamu senang? Gitu. Okay, so far do you understand about this explanation about the pattern of simple present tense? Yang berikut, kalian please do the assignment. Please do the homework at your home. Make 10 question sentences by using simple present tense. Jadi, kalian punya tugas, yaitu silakan buat 10 kalimat tanya dengan menggunakan simple present tense. Jangan lupa untuk memperhatikan pola yang ada atau rumus yang ada dalam membuat pertanyaan. Alright guys, the last word from me. Don't forget to stay strong, stay healthy, and stay at your home. See you next time.